wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agung Saputra Isar Tunang, NIM 210306073 dari Prodi Peternakan A. Pada peternakan Hutapea Jangkrik milik Pak Hutapea di Jalan Sempurna nomor 36 Cinta Damai, Kecamatan Medan Elvia, Kota Medan, dengan luas ruangan yaitu 8x8 meter. Terdapat 32 kandang dengan pembagian yaitu 3 jenis kandang, yaitu kandang dengan ukuran kecil, kandang dengan ukuran sedang, dan kandang dengan ukuran jumbo. Untuk kandang ukuran kecil mempunyai panjang yaitu 120, lebarnya 60, dan tingginya 60 cm. Sedangkan untuk ukuran sedang mempunyai ukuran yaitu 240 dikali 60 dikali 60 cm. Sedangkan untuk kandang ukuran terbesar yaitu kandang jumbo mempunyai ukuran yaitu 240 kali 120 kali 60 cm. Bahan penyusun kandang yaitu kayu, papan, dan kawat besi. Limbah yang diperoleh dari kandang ini yaitu kotoran jangkrik berupa serbuk-serbuk, kemudian sisa-sisa makanannya yaitu sawi, batang, dan ubi sawi. Limbah-limbah tersebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat ataupun tetangga yang memintanya, ataupun juga dapat dibakar kemudian diberikan kepada tanaman. Contoh tanamannya yaitu tanaman tomat. Nah, ada pun jenis-jenis pakan yang digunakan di peternakan ini. Yang pertama itu ada B77, ada B131, B51, pur jagung, dan M210. M210 ini merupakan pakan yang tinggi kandungan vitamin dan mineral. Sedangkan B51 dan B201 merupakan pakan yang mengandung tinggi protein. Untuk pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Nah, pagi itu pada pukul 6 sampai pukul 8 pagi, sedangkan sorenya itu pukul 4 sampai pukul 6 sore. Sedangkan untuk pemberian minum itu dilakukan dengan cara disemprotkan. Nah, disemprotkannya ini tuh sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Nah, adapun jumlah pemberian pakan setiap diberi makan itu disesuaikan dengan banyaknya ternak yang ada di dalam kandang tersebut. Karena apa? Jika pakan diberikan terlalu banyak, maka pakan tersebut akan menggumpal. Nah, jika pakan sudah menggumpal, jangkrik cenderung tidak akan mau memakannya lagi. Baiklah, untuk topik pembahasan selanjutnya akan saya bawakan, yang mana topiknya itu membahas tentang kesehatan dari hewan ternak jangkrik. Nah, untuk pemberian vitamin pada jangkrik yaitu sesuai yang sudah dijelaskan oleh peternak tersebut, bahwasannya beliau pernah memberikan vitamin dengan jenis M201 dengan jenis pakan yang mengandung vitamin yang tinggi. Dengan jenis vitaminnya itu ada yang berbentuk cair ataupun yang berbentuk dengan serbuk. Nah, peternak tersebut itu pun menggunakan metode semprot dengan mencampurkan vitamin ke air minum. Tetapi peternak tersebut mengatakan bahwasannya dengan memberikannya jenis M210 tersebut ataupun tidak diberikannya untuk perkembangan ternak jangkrik tersebut itu sama saja, atau bisa disebut dengan tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, dengan catatan kandang hewan ternak jangkrik tersebut harus disiram dengan air minimal 2-3 kali per hari. Nah, selanjutnya untuk sanitasi kandang, di mana peternak tersebut untuk proses sanitasinya itu di mana apabila setelah selesai masa panen, untuk proses pembersihan tempat untuk telurnya itu akan dikuasi dengan karbol ataupun dengan wipol maupun soklin lantai. Kemudian tempat tersebut dijemur, gunanya agar produksi telurnya itu agar tetap stabil. Kemudian selanjutnya, jika ditanya penyakit pada jangkrik itu apa saja, dari hasil penjelasan peternak tersebut, bahwasannya beliau mengatakan untuk penyakit pada jangkrik itu sebenarnya tidak ada. Tetapi beliau mengatakan bahwasanya jangkrik tersebut itu merupakan jenis hewan yang kanibal dengan beberapa faktor, yaitu diantaranya jika wadahnya kurang besar ataupun makanan yang diberikan kurang banyak akan menyebabkan ternak jangkrik tersebut itu akan saling menggigit satu sama lain. Dan apabila kaki belakang jangkrik jika sudah digigit, maka akan menyebabkan hewan ternak jangkrik tersebut itu mengalami kematian. Dan cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara memperbesar atau memperluas wadah sarang telurnya. Tentu saja makanannya jangan sampai kurang juga. Oke, selanjutnya dalam beternak jangkrik ini ada beberapa hambatan, yang diantaranya itu adalah hama, yang mana hama tersebut terdiri dari beberapa hewan yang lain seperti contohnya itu semut, tikus, dan ada jenis ulat yang biasa disebut dengan ulat balap. Oke, selanjutnya jika bicara tentang kegagalan pada telur, sesuai yang sudah dijelaskan peternak tersebut, bahwasannya kegagalan telur tersebut itu disebabkan dari kondisi pasir yang digunakan untuk tempat jangkrik bertelur, di mana
jika kondisi pasir tersebut terlalu basah, telur akan busuk. Dan apabila pasir terlalu kering, menyebabkan telur akan menjadi kopong atau tidak bersih. Kemudian, jika ditanya, apakah pada jangkrik itu ada mengalami yang namanya sesar? Tentu saja jawabannya itu tidak ada, karena jangkrik tidak mengalami kelahiran secara sesar. Oke, masuk ke topik selanjutnya, di mana di sini saya akan melanjutkan topik dari pembahasan, yaitu tentang reproduksi dan perkawinan dari ternak hewan jangkrik. Nah, jika ditanya, bagaimana untuk membedakan antara hewan ternak jangkrik jantan dan betina? Untuk jangkrik betina itu di belakang jangkrik betina itu ada memiliki seperti ekor yang berbentuk seperti jarum, yang mana fungsinya itu untuk mengeluarkan telur. Sedangkan pada ternak jantan itu tidak memilikinya. Nah, untuk menentukan ciri indukan yang baik atau masih masa produktif bisa dilihat dari masa produktifnya, yaitu 20 hari. Dan untuk menentukan masa produktifnya dari sang betina tersebut itu akan menempel pada pasir. Nah, jika sudah melewati masa produktifnya, yaitu 18-20 hari, maka betina tersebut tidak akan lagi menempel pada pasir tersebut. Dan ini merupakan penanda ciri indukan tersebut masih dalam masa produktif atau tidaknya. Dan jika indukan betina tersebut sudah mengalami masa akhir atau tidak mengalami masa produktif lagi, biasanya peternak tersebut akan memberikan kepada hewan ternak, contohnya seperti unggas, yaitu ayam, atau memberikan ke penduduk sekitar yang meminta. Nah, dan jika ditanya bagaimana tempat atau kandang untuk perkawinan pada jangkrik tersebut, yaitu tentu pasti kandang harus dalam kondisi yang baik dan kandang sudah mengalami sanitasi atau pembersihan. Kemudian untuk kondisi pasir tidak terlalu basah ataupun tidak terlalu kering, yang mana fungsinya yaitu untuk supaya telur tersebut itu tidak mengalami kebusukan ataupun kekopongan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran atau analisa usaha dan manajemen pemeliharaan pada ternak jangkrik. Yang pertama, manajemen pemasaran dan analisa usaha. Untuk telur jangkrik tidak semua diteteskan, karena kadang ada telur yang dijual tergantung permintaan dari setiap pembeli peternakan eceran. Untuk harga telur jangkrik itu sendiri, 1 onsnya bisa mencapai 55.000 per 1 ons. Sedangkan untuk pemasaran, harga jual jangkrik hidup 45.000 per kilogram. Nah, untuk perhitungan harganya setiap panen dikurangkan dengan biaya pakan yang dikeluarkan. Di peternakan jangkrik ini terdapat 3 kotak kandang yang berbeda, terdiri dari kotak kecil, kotak sedang, dan kotak besar atau jumbo. Untuk kotak kecil itu sendiri bisa menghasilkan 4-5 kg dalam sekali panen. Harga jual jangkrik hidup 45.000, biaya pakan untuk kotak kecil ini 75.000. Jadi dihitungkan 5 kg dikali dengan harga jangkrik 45.000 dan dikurangkan dengan biaya pakan 75.000. Jadi hasil panen dari kotak kecil ini yaitu 155.000 per sekali panen. Sedangkan untuk kotak sedang bisa menghasilkan 8-10 kg per panen. Jadi 8 kg dikali dengan harga jangkrik 45.000 dikurangkan dengan biaya pakan untuk kotak sedang 150. Jadi penghasilan dari ternak jangkrik 255.000 per panen di kotak sedang. Sedangkan di kotak besar atau jumbo bisa menghasilkan 20-25 kg dalam sekali panen. Jadi 25 kg dikali dengan harga jangkrik 45.000 dikurangkan dengan biaya pakan 300.000 di kotak besar. Jadi penghasilan untuk sekali panen untuk kotak besar yaitu 825.000 per panen. Jadi total panen keseluruhan per bulan yaitu untuk 32 kotak jangkrik yaitu 7 juta per bulan dalam terima bersih yang sudah dikeluarkan atau dikurangi dengan biaya pakan dan lain sebagainya. Untuk pemasaran atau distribusi jangkrik dilakukan dengan agen yang sudah bekerja sama dengan
peternakan jangkrik dan dipasarkan atau dijual juga kepada sesama peternakan lainnya seperti peternakan burung dan ikan. Bila dilihat dari segi harga, penjualan eceran kepada sesama peternak inilah lebih menguntungkan karena harga lebih mahal daripada penjualan kepada agen pembeli jangkriknya. Tetapi bila dilihat dari jumlah pemasaran kepada agen lebih baik karena pemasaran kepada agen lebih membutuhkan dalam jumlah yang banyak setiap minggunya yang harus dipenuhi. Sedangkan pemasaran kepada peternak eceran ini tidak konsisten dan dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan untuk ternak jangkrik. Untuk pemberian pakan ternak jangkrik dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi bisa di jam 8 sampai jam 10 dan sore bisa di jam 4 sampai jam 6 sore dan harus dilakukan penyemprotan. Setelah dikasih pakan, maka harus disemprot. Dan perbandingan pemberian pakannya dilihat dari banyak jumlah ternak jangkrik di dalam kandangnya. Apabila jumlah ternak jangkrik di dalam kandang banyak, maka pemberian pakannya harus dilebihkan. Namun apabila jumlah ternak jangkrik di dalam kandang sedikit, maka pemberian pakannya harus dikurangi atau disesuaikan. Karena apabila pur atau pakan yang diberikan itu berlebih dan disemprot, dia akan mengeras dan tak akan dimakan oleh ternak jangkrik karena purnya itu telah menggumpal. Untuk penyemprotan air minum untuk ternak jangkrik dilakukan atau diberi 2 kali sehari, pagi dan sore. Dan apabila siang harinya sangat panas, maka harus dilakukan penyemprotan minum pada ternak jangkriknya. Dan bahkan jika cuacanya normal, maka penyemprotan air minum cukup 1 kali saja dalam sehari. Karena jangkrik tidak banyak mengonsumsi air, bahkan ternak jangkrik tersebut bisa mendapatkan air minumnya dari kandungan makanan yang dikonsumsinya. Untuk pembersihan media jangkrik atau sarang jangkriknya diganti per setiap panen. Namun jika media atau sarang jangkriknya masih bagus, bisa dijemur. Kalau memang sudah tidak bisa dipakai atau digunakan kembali, maka akan dibakar. Pembersihan kandang dilakukan setiap memasukkan jenis batang ubi, batang kates. Apabila sudah habis, maka harus diganti. Diambil yang bekas, dibuang, dan dimasukkan dengan yang baru. Dan wajib dilakukan setiap hari. Dan bahkan pakan purnya ini untuk jenis batang kates, batang ubi, wortel, setiap habisnya sampah dan kotorannya harus dibuang dan kandangnya harus dibersihkan sebelum diganti dengan pakan yang baru. Untuk jenis-jenis jangkrik yang dipelihara di peternakan jangkrik ini ada 3 jenis, yaitu jangkrik madu, coklat kekuningan, jangkrik alam, dan jangkrik hitam. Dan dari yang ketiga jenis jangkrik ini yang dipelihara, jangkrik madu coklat kekuningan inilah yang paling dominan atau lebih banyak dipelihara. Adapun permasalahan yang sering terjadi di peternakan jangkrik ini, yang pertama, sering diganggu hama tikus, semut, ulat balap, dan cicak. Untuk penanggulangan hama ini dilakukan di kandang dengan cara di bawah kaki kandangnya diberi wadah air supaya semut tidak naik ke atas kandang. Hama berasal dari semut, tikus, ulat balap, dan cicak. Kemudian jangan sampai benda-benda di pinggiran kandang tersebut menyatu. Setiap kotak kandangnya diberi hindaran untuk hama semut, dan untuk mengatasi tikus diberi jaring setiap kotak di kandangnya. Kemudian yang kedua, sering mengalami kegagalan pada telur. Kegagalan pada telur jangkrik tersebut
dipengaruhi oleh kelembapan pada sarang telur jangkriknya. Apabila sarang telur jangkrik terlalu lembab atau basah, bisa menyebabkan kebusukan atau busuknya pada telur jangkrik. Namun, apabila sarang telur jangkriknya juga terlalu panas, juga bisa menyebabkan kosongnya pada telur jangkrik. Sekianlah penjelasan saya dari manajemen pemasaran dan analisa usaha hingga pada manajemen pemeliharaan untuk ternak jangkrik. Kurang lebih dari yang saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih.